Portugal akhirnya mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Di media sosial banyak yang menjagokan Portugal juara, kecuali mungkin yang gelap mata sama Cristiano Ronaldo. Bukan faktor supaya Ronaldo, bukan. Tapi memang dari segi skuad Portugal dipenuhi generasi emas yang layak juara. Banyak dari pemain yang dibawa sedang dalam performa terbaik dalam setidaknya 2 musim terakhir. Lalu bagaimana gambaran starting 11 timnas Portugal di Piala Dunia 2026 nanti? Berikut adalah ulasannya. Menurut kamu Ronaldo sendiri masuk starting 11 ini nggak? Kita mulai dari posisi paling belakang. Sejak Rui Patricio gantung sarung tangan, Portugal mengandalkan kiper yang satu ini. Dialah Diogo Costa. Kiper Porto ini telah membela Seleção das Quinas sejak 2021, sempat kesulitan mendapat tempat utama, tapi sekarang Costa mendapatkannya. Costa termasuk kiper yang punya atribut komplit, jadi kiper yang cuma nangkisin bola, oke. Jadi kiper yang ikut membantu serangan juga lumayan. Bahkan Costa kiper yang punya kemampuan istimewa dalam hal menepis tendangan penalti. Ia menjadi satu-satunya kiper di Liga Champions yang mampu menyelamatkan 3 penalti beruntun dalam 3 laga fase grup. Itu terjadi di musim 2022-2023. Costa menggagalkan penalti Patrick Schick, lalu penalti Kerem Demirbay di pertandingan berikutnya, dan penalti Noah Lang dari klub Brugge di pertandingan ketiga beruntun. Sementara rata-rata persentase kebobolan kiper dalam penalti adalah 79%, Costa hanya sekitar 36%. Kemampuan menghalau penalti ini penting buat Portugal, apalagi bila mereka melaju hingga final. Costa juga disebut-sebut sebagai kiper terbaik Porto setelah Iker Casillas. Ya, itu tak berlebihan. Musim ini saja ia menyamai jumlah clean sheet Casillas di Liga pada musim 2016-17, yakni 19. Ngeri kan? Belum lagi keahliannya dalam distribusi bola. Musim ini akurasi umpan jauhnya menyentuh 43,2%. Cukup tinggi untuk seorang kiper. Costa juga pernah mencatatkan assist ikonik untuk gol Galeno saat menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions. Itu menunjukkan betapa bagusnya ia dalam distribusi bola. Karena Roberto Martinez diprediksi bakal memakai skema 4-2-3-1, maka butuh 2 bek tengah. Ada perpaduan antara bek tengah senior dan muda di sini. Mereka adalah Ruben Dias dan Gonzalo Inacio. Dias memang cenderung menurun musim ini, tapi ia tetaplah bek tengah terbaik yang dimiliki Portugal. Aura kepemimpinannya dibutuhkan di belakang. Lewat kemampuan distribusi bola dan tackle agresif namun taktis, Dias adalah tenaga penting di sektor pertahanan Portugal. Sedangkan partnernya, Gonzalo Inacio, adalah bek muda yang sedang naik daun. Bermain untuk Sporting CP, bek 24 tahun ini menawan lewat kemampuannya dalam build-up. Inacio mahir dalam mengirim umpan diagonal. Akurasi umpan jauhnya cukup tinggi, FOTMOB mencatat 56,6%. Tak cuma dianugerahi keahlian umpan, Inacio juga dilengkapi atribut bertahan yang mumpuni seperti tackle, intercept, dan recovery yang baik. Namun Inacio punya kelemahan dalam duel udara, dan kelemahan itu bisa ditutup oleh Ruben Dias. Sementara untuk posisi fullback butuh 2 fullback yang berlawanan, dalam artian gaya bermainnya. Disitulah Nuno Mendes dan João Cancelo cocok diduetkan. Mendes akan beroperasi di kiri sedangkan Cancelo ada di seberangnya. Kedua fullback ini sebetulnya punya atribut yang mirip namun bisa diminta main dengan cara berbeda. Mendes disebut-sebut salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Betul bahwa dia sering sibuk overlap, Mendes bisa sangat cepat dan memiliki kemampuan dalam dribble. Tapi itu semua tidak menutupi kemampuannya dalam bertahan. Justru Nuno Mendes lebih dikenal sering ngantongin pemain lawan di kompetisi macam Liga Champions. Beberapa kali bek PSG itu mengantongi sayap-sayap kelas dunia. Ingat bagaimana Mohamed Salah mati kutu di hadapan bek ini? Atau Bukayo Saka yang beberapa kali selalu gagal melewati Mendes. Selain bisa overlap, kuat dalam duel, Mendes juga sanggup bergerak ke tengah atau inverted, menjadi seorang playmaker.
Keterampilan ini juga dimiliki rekannya, Joao Cancelo. Di samping bisa overlap, Cancelo juga bisa bergerak ke dalam. Ya, meskipun pergerakannya sejauh ini lebih bagus ketika overlap, Cancelo tipe bek kanan yang ofensif. Menyerang adalah ideologinya, sebab dari sana umpan-umpan indah yang memanjakan striker tercipta. Kualitas Cancelo sebagai bek kanan sulit buat diragukan. Kemarin saja ketika sudah dibuang sana-sini, bek 31 tahun ini malah panen rekor baru. Ia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang berhasil menjuarai liga domestik di 5 negara yang berbeda. Liga Portugal bersama Benfica, Scudetto bersama Juventus, IPL bersama City, Bundesliga di Bayern, dan baru saja menjuarai La Liga bersama Blaugrana. Cancelo lebih layak mengisi bek kanan utama Portugal daripada pemain yang hobi melepas tendangan pengusir pelatih bernama Diogo Dalot. Formasi 4-2-3-1 membutuhkan 2 pivot di lini tengah. Roberto Martinez tak perlu bingung karena lini tengah Portugal begitu kaya. Mainin aja tuh João Neves dan Victor Machado Ferreira. Dua pemain ini akan saling melengkapi sebagai double pivot. Kenapa? Chemistry antara Vitinha dan João Neves sudah terjalin. Keduanya juga sering dimainkan bersama oleh Luis Enrique di PSG. Seperti di eFootball, Vitinha akan bertindak sebagai orkestrator. Dengan gaya bermain itu, Vitinha bertugas untuk mengatur ritme permainan dan mempertahankan penguasaan bola. Sementara Neves akan bertindak sebagai gelandang yang lebih defensif. Neves sering disebut memainkan peran deep lying playmaker atau istilah Italianya regista. Ia menggabungkan ketenangan dalam menguasai bola dan determinasi tinggi saat merebutnya. Meski tubuhnya kecil, pemain 21 tahun ini sangat efektif dalam mematahkan serangan lawan. Berikutnya di posisi gelandang serang, tentu Bruno Fernandes yang akan mengisi posisi ini. Kapasitasnya tak usah diragukan lagi. Bruno bahkan mencapai performa terbaik pada musim ini ketika Michael Carrick, orang yang menggantikan Ruben Amorim, menaruhnya kembali ke posisi nomor 10. Bermain di belakang striker, Bruno lebih sering menciptakan peluang. Selain bergerak ke final third atau sepertiga akhir, Bruno juga lebih leluasa untuk mengirimkan umpan ke atau di dalam situ. Hal inilah yang bikin Bruno sukses menyamai rekor Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai pencetak assist terbanyak Premier League dalam semusim. Malahan Bruno bisa melampaui rekor itu bila mencetak setidaknya 1 assist lagi di pertandingan terakhir. Lalu bagaimana gelandang 31 tahun itu akan berperan di skuad Roberto Martinez? Bruno akan jadi penghubung antara lini depan dan lini tengah. Tugas utamanya membongkar pertahanan ketat lewat umpan-umpan yang membelah lautan. Ia akan bersinergi dengan pemain macam Bernardo Silva untuk menciptakan ancaman dari lini tengah. Selain itu, Martinez akan memanfaatkan kemampuan Bruno dalam mengeksekusi bola mati. Bisa dibayangkan Vitinha yang akan mengatur ritme permainan sedangkan Bruno yang bertugas menciptakan peluang ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Pekerjaan Bruno akan dibantu oleh 2 sayap. Tadi sudah menyebut Bernardo Silva. Ya, Bernardo akan ditaruh di sisi kanan. Meski berposisi sebagai sayap, peran Bernardo justru macam playmaker. Ia tidak menyerang lewat sektor sayap, melainkan half space. Sebab memang bekas pemain Benfica ini daerah operasinya di situ. Pergerakan Bernardo akan membantu menarik bek lawan, sehingga celah di sisi kiri pertahanan lawan akan dibuka. Ruang yang terbuka itu dapat dimanfaatkan oleh Joao Cancelo yang overlap. Peran Bernardo Silva ini agak berbeda dengan rekannya di sektor sayap, Rafael Leao. Leao di sisi kiri memberikan dimensi yang berbeda. Pemain AC Milan itu punya kemampuan akselerasi dan dribble yang baik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyerang sisi kelebaran sebelah kiri. Coba bayangin aja dulu, Leao mengacak-acak sisi kanan pertahanan lawan, sedangkan Bernardo menjelajahi half space dan bekerja sama dengan Bruno menciptakan peluang. Terakhir, posisi penyerang. Starting 11 mungkin akan disebut sebagai fans Ronaldo. Tiada mengapa, nyatanya tidak ada striker Portugal yang dibawa ke Amerika lebih bagus dari Abang Dayang satu ini. Meski mainnya cuma di Al Nassr, Ronaldo menciptakan 26 gol musim ini, bandingkan dengan misalnya Gonzalo Ramos. Betul dia lebih muda dari Ronaldo, tapi Enrique saja jarang memainkannya. Golnya pun sedikit.
Musim ini Gonzalo cuma mencetak 6 gol di Ligue 1. Kalau masih ada Diogo Jota, barangkali dialah yang akan mengisi posisi ini. Pergerakannya yang dinamis dapat menciptakan dimensi baru di lini serang. Menjadi false nine mungkin? Namun karena Jota telah mendiang, Ronaldo lah yang layak mengisi posisi penyerang. Ini adalah panggilan keenamnya ke skuad Portugal untuk Piala Dunia. Dan masa mau gagal lagi?